What's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. What is your worst fear? I don't want my brain to stop working. This is harder than I expected. Ultimately, it's not what you get. It's what you become. Halo semuanya. Sebelum ke cerita utama, perkenalkan nama saya Mahira Reihana Salsabila dari kelas 9I. Di sini saya akan menceritakan sosok inspiratif yang dimana dia adalah pendiri Microsoft yang selalu bangkit dari kegagalan dan bahkan tidak menyelesaikan sekolahnya. Selamat menyaksikan. Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Penemu Microsoft. Microsoft bernama lengkap William Henry Gates atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates dilahirkan pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya, William Henry Gates, adalah seorang pengacara perusahaan yang punya banyak relasi di kota. Sedangkan ibunya, Mary Maxwell, seorang pegawai First Interstate Bank, Pacific Mutual Bell, dan anggota tingkat nasional United Way. Sejak kecil, Bill Gates sudah sangat gemar membaca buku. Karena kegemarannya dalam membaca buku, maka orang tua Bill Gates membelikan berbagai jenis buku yang disukai oleh anaknya itu. Di dalam keluarganya, Bill Gates adalah seorang anak yang memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, sehingga ia sempat mengalami kesulitan saat berada di sekolah. Hal itu karena semangat belajarnya lebih tinggi daripada teman-teman seumurannya. Oleh karena itu, kejeniusan yang ada di dalam otak Bill Gates membuatnya semakin pintar dan jenius di bidang akademis. Saat orang tua Bill Gates mengetahui bahwa anak keduanya memiliki kemampuan akademik dan otak yang sangat jenius, mereka memutuskan untuk memindahkan Bill Gates ke sekolah yang khusus untuk anak laki-laki di Seattle. Sekolah tersebut bernama Lackeside School. Sekolah ini berlokasi di sebelah pantai barat Amerika Serikat. Pada usia 13 tahun, di sekolah persiapan swasta Lackeside, dia mempunyai seorang teman yang bernama Paul Allen, di mana dia menulis program perangkat lunak pertamanya. Ketika dia duduk di kelas 8, klub ibu di sekolah tersebut menggunakan hasil penjualan barang bekas di Lackeside School untuk membeli terminal teletype model 33 ASR dan 1 blok waktu komputer pada komputer General Electric untuk para siswa. Setelah sumbangan Mothers Club habis, Gates dan siswa lainnya mencari waktu untuk mengerjakan sistem termasuk komputer mini diisi PDP. Salah satu sistem ini adalah PDP-10 milik Computer Center Corporation atau CCC. Keempat siswa tersebut, yaitu Gates, Paul Allen, Rick Whelan, dan sahabat Gates yang bernama Ken Evans, membentuk Lackeside Programmers Club untuk menghasilkan uang. Gates bersama ketiga temannya melakukan perjanjian dengan CCC yang berlanjut hingga tahun 1970 ketika perusahaan tersebut gulung tikar. Pada usia 17 tahun, Gates membentuk usaha bersama Allen bernama Trev Odata untuk membuat penghitung lalu lintas berdasarkan prosesor Intel 8008. Pada tahun 1972, ia menjabat sebagai anggota Kongres di Dewan Perwakilan Rakyat. Dia adalah seorang sarjana prestasi nasional ketika dia lulus dari Lackeside School pada tahun 1973. Bill Gates mendapat nilai 1590 dari 1600 pada tes bakat skolastik dan mendaftar di Harvard College pada musim gugur tahun 1973. Saat di Harvard, Bill Gates bertemu dengan sesama mahasiswa dan calon CEO Microsoft yaitu Steve Ballmer. Ketika di Harvard, ternyata Bill Gates hanya menempuh sekolahnya selama 2 tahun. Kemudian, Bill Gates drop out dari Harvard dikarenakan Bill Gates ingin fokus untuk membangun perusahaan Microsoft-nya pada tahun 1957. Melalui usaha kerasnya bersama Paul Allen yang terus-menerus bekerja untuk bisa mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Microsoft Corporation, akhirnya perusahaan yang ia dirikan bersama Paul Allen yang bernama Microsoft Corporation menjadi sukses dan Bill Gates melambung menjadi seorang jutawan.
Microsoft dan Gates meluncurkan versi retail pertama Microsoft Windows pada tanggal 20 November 1985 dalam upaya untuk menangkis persaingan dari GUI, Macintosh Apple yang telah memikat konsumen dengan kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya. Ternyata ketika Microsoft sudah didirikan, Bill Gates tersandung oleh hukum undang-undang bisnis Amerika Serikat karena sudah memonopoli perusahaan kecil. Dan dari permasalahan itu juga, Bill Gates mendapatkan kerugian yang terbilang cukup banyak. Namun pada akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Pada tanggal 1 Januari 1994, Gates menikah dengan Melinda French di Pulau Lanai, Hawaii. Mereka bertemu pada tahun 1987 setelah Melinda mulai bekerja di Microsoft. Pada saat pernikahan mereka, Gates diberi izin oleh Melinda untuk menghabiskan waktu terbatas dengan mantan pacarnya, yaitu seorang pengusaha Ann Winston. Bill dan Melinda memiliki 3 anak, yaitu Jennifer, Rory, dan Phoebe. Gates mempelajari karya Andrew Carnegie dan John Rockefeller. Ia menyumbangkan sebagian saham Microsoft miliknya pada tahun 1994 untuk mendirikan William Gates Foundation. Pada tahun 2000, Gates dan istrinya menggabungkan 3 yayasan keluarga dan menyumbangkan saham senilai $5 miliar untuk mendirikan Yayasan Bill and Melinda Gates yang diidentifikasi oleh perusahaan dana untuk LSM pada tahun 2013 sebagai yayasan amal terbesar di dunia dengan aset yang dilaporkan bernilai lebih dari 34,6 miliar US dollar. Yayasan ini mengizinkan para dermawan untuk mengakses informasi yang menunjukkan bagaimana uangnya dibelanjakan, tidak seperti organisasi amal besar lainnya seperti Wellcome Trust. Gates melalui yayasannya juga menyumbangkan $20 juta kepada Universitas Carnegie Mellon untuk gedung baru yang diberi nama Gates Center for Computer Science yang dibuka pada tahun 2009. Ternyata Bill Gates tidak seterusnya berada di Microsoft. Pada tanggal 15 Juni 2006, Gates mengumumkan bahwa ia akan beralih dari perannya di Microsoft untuk mendedikasikan lebih banyak waktunya untuk filantropi. Dia secara bertahap membagi tanggung jawabnya kepada 2 penerusnya ketika dia menempatkan Ray Ozzie sebagai penanggung jawab manajemen dan Craig Mundie sebagai penanggung jawab strategi produk jangka panjang. Sejak meninggalkan operasi sehari-hari di Microsoft, Gates melanjutkan kegiatan filantropinya dan mengerjakan proyek lain. Pada tanggal 4 Februari 2014, Gates mengundurkan diri sebagai ketua Microsoft untuk menjadi penasihat teknologi di perusahaan tersebut untuk mendukung CEO baru, yaitu Satya Nadella. Kekayaan Bill Gates melampaui 121 miliar US dollar atau setara dengan 1.924 triliun. Gates kini berada di posisi keempat orang terkaya di dunia. Pada awalnya, Bill Gates ini pernah menempati posisi kedua ataupun ketiga, bahkan pernah menempati posisi pertama daftar orang terkaya di dunia. Tetapi hal tersebut berubah karena dilansir oleh Los Angeles Times, Gates ini masih menyumbangkan hartanya di tahun 2022 untuk Bill and Melinda Gates Foundation sebesar 5 miliar USD atau sekitar 74,8 triliun. Bill Gates memang pernah mengaku tidak berniat menjadi orang terkaya selamanya. Bahkan ia mengatakan ingin keluar dari daftar orang terkaya. Inspirasi yang dapat diambil dari Bill Gates adalah selalu berusaha dalam setiap keadaan. Jangan menjadikan kegagalan sebagai alasan kita menyerah. Bill Gates pernah berkata, "Jangan berhenti saat Anda lelah, berhentilah saat Anda selesai." Bill Gates membuktikan kepada kita bahwa walaupun dia tidak tamat studinya, tetapi dia mampu untuk membangun perusahaannya sendiri. Bahkan namanya ada di deretan daftar orang terkaya. Maka dari itu, gapailah cita-cita kalian dengan selalu berusaha dalam keadaan apapun. Dan inspirasi yang bisa didapatkan dari Bill Gates adalah ketika dia sudah kaya, dia tidak ragu-ragu untuk menyumbangkan sebagian hartanya. Sekian yang bisa dibagikan dari Bill Gates, sang pendiri Microsoft yang tidak tamat studinya. Terima kasih, sampai jumpa.